Halo guys semua, untuk video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana saya bekerja di luar negeri. Apa niat dan motivasi kerja di luar negeri? Pada umumnya, orang-orang Indonesia termasuk bagi saya adalah untuk mendapat penghasilan atau uang dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan jika terus bekerja di Indonesia. Ingin belajar hidup lebih mandiri, ingin menambah wawasan, pengalaman internasional, dan kualitas hidup yang lebih baik, menambah teman, dan membangun relasi yang sepaham karena berorientasi atau berwawasan internasional, belajar mengenal lebih dalam budaya asing, ingin mengumpulkan modal persiapan lebih untuk berinvestasi, dan bikin usaha seandainya nanti sepulang dari luar negeri. Dalam hal ini adalah Amerika. Kemudian juga umumnya untuk menaikkan gengsi dan nilai diri ya. Nah, kemudian persiapan apa yang diperlukan saat ingin kerja di Amerika atau di USA? Yang pertama tentunya kesiapan mental. Alangkah baiknya membaca atau mengakses informasi seputar negara Amerika sebelum berangkat ya, khususnya terkait macam atau jenis visa, budaya, dan kebiasaan sehari-harinya. Kemudian skill berbahasa Inggris. Perlu disiapkan semangat, disiplin, dan belajar berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Kursus misalnya, kemudian kelengkapan dokumen, persiapan bikin paspor, ada jumlah uang sebagai dana atau modal awal saja, karena biasanya setelah di Amerika jumlah modal uang tersebut akan tergantikan setelah beberapa bulan kerja saja. Demikian untuk persiapannya sebelum kita ke Amerika ya. Manfaat yang didapat saat kerja di USA pada umumnya mendapat uang yang jauh lebih besar dibanding waktu kerja di Indonesia, itu sudah jelas ya. Kemudian membentuk hidup lebih disiplin dan profesional, terasa unggul, ada peningkatan lebih jauh dan pede, berbahasa Inggris, dan juga mengenal bahasa lainnya. Membentuk jiwa kemandirian dan memikirkan usaha apa sepulang ke Indonesia nanti. Membangun relasi dan wawasan yang lebih luas, mendapat informasi dan pengalaman hidup terkait misalkan studi di luar negeri, wawasan lebih luas tentang berbisnis dan berinvestasi, kemudian dapat menabung dalam jumlah yang lebih besar dibanding ketika masih kerja di Indonesia. Mengenali jenis-jenis visa untuk pergi ke Amerika. Visa yang digunakan bagi orang berkunjung saja tentunya adalah visa non-imigran ya guys. Itu digunakan hanya oleh wisatawan, pebisnis, pelajar, atau pekerja khusus yang ingin tinggal selama periode waktu tertentu di Amerika demi mencapai tujuan tertentu. Nah, visa non-imigran biasanya yaitu visa bisnis atau visa wisatawan. Umumnya B1 atau B2, kemudian visa kerja, visa pelajar, visa pertukaran pengunjung, visa transit dan kru kapal, visa agama pekerja, visa pekerja domestik, visa wartawan, dan media. Nah, yang paling umum adalah visa wisatawan atau bisnis dan visa pelajar. Nah, saya waktu ke sana dulu, saya menggunakan visa wisatawan ya. Nah, bagaimana berangkat ke USA? Saya bagi pengalaman ya guys. Jika kota tujuan selain Los Angeles atau New York, maka Anda harus mencari connecting flight, penerbangan lanjutan. Nah, saat akan keluar bandara, akan menghadapi petugas imigrasi terlebih dahulu, dan jika lolos, maka sudah dipastikan bahwa Anda masuk ke negara Amerika Serikat dengan leluasa. Karenanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika Anda sudah mempelajari dengan baik rencana perjalanan Anda ke Amerika.
Juga yang penting lagi adalah tempat akomodasi di kota tujuan tersebut. Teknis perjalanan dari bandara, misalnya menggunakan taksi hingga ke alamat harus jelas. Ada baiknya menyimpan nomor telepon orang yang dapat dihubungi di tempat tujuan Anda ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan agen pencari kerja di USA? Bagi pengalaman ya guys, pengalaman saya dulu di Jakarta, ada banyak agen pencari kerja di USA, termasuk ikut membantu proses pembuatan visa. Nah, jelas diperlukan biaya tambahan di sini, dan tentunya yang lebih utama adalah bagaimana mendapatkan visa terlebih dahulu. Ada ekspektasi atau peluang untuk mendapatkan visa, dan itu tergantung kepada performance pribadi yang bersangkutan, terutama saat menjawab beberapa pertanyaan di Embasi Amerika Serikat di Jakarta ya. Jika Anda berhasil lolos dan memperoleh visa, maka agen pencari kerja tersebutlah yang akan menempatkan Anda bekerja di USA dengan mudahnya. Pada awalnya saya tidak pilih-pilih pekerjaan, yang penting dapat dulu. Setelah tinggal di sana beberapa lama, mulai mempelajari semua situasi dan informasi, termasuk agen pencari kerja di Amerika. Maka dengan bebas dapat menemukan pekerjaan sesuai selera. Itu teknis mudah nanti kalau sudah di Amerika ya guys. Lalu bagaimana dengan pekerjaan yang ada di Amerika? Nah, saya bagi pengalaman setelah saya pertama kali ke Amerika, itu ditempatkan kerja di restoran yang bosnya adalah orang Asia, yaitu orang China asal Kamboja ya. Setelah beberapa bulan bertemu dan bergaul dengan orang-orang Indonesia yang sudah pindah-pindah kerja lewat agen di New York, maka saya pun resign dari kerja dan pergi ke agen pencari kerja di New York tersebut, diantar dengan teman. Dan ternyata banyak pilihan di sana, seperti misalkan kerja di restoran Jepang, restoran Chinese, apakah itu sebagai waiter, busboy, dishwasher, kitchen helper, sushi chef, sushi helper, dan lain-lain. Ada lagi kerja di pabrik atau kerja di rumah pribadi untuk merawat hewan piaraan misalkan, atau menjaga orang tua yang gajinya lumayan jika ditransfer ke Indonesia dan dikumpulkan untuk modal hidup saat pulang ke Indonesia nanti. Berapa gaji kerja di USA? Kalau saya bandingkan guys, ceritanya ya, gaji sebulan saya kerja di Indonesia itu sama dengan gaji saya 1 hari bekerja di Amerika, atau bahkan itu tidak sampai 1 hari saja. Dulu saya setelah lulus dari Fakultas Teknik di salah satu perguruan tinggi negeri terkenal di Indonesia, lalu bekerja sebagai engineer di Indonesia. Setelah saya kerja di Amerika, rasanya gaji saya sebagai engineer itu, hanya gaji kuli kasar. Berapa sih gaji kerja di Amerika? Contoh nih, kerja di Japanese restoran. Posisi paling rendahnya adalah dishwasher atau pencuci piring, atau kitchen helper misalnya, sebulan antara 1.500 hingga 1.800 US dollar, yang jika dikurskan ke rupiah saat ini antara 22 hingga 27 juta rupiah ya. Namun posisi waiter atau sushi chef itu bisa mencapai 3.000 hingga 4.000 US dollar per bulannya. Ada lagi yang lain guys. Mengurus orang tua di rumah pribadi itu bisa mencapai 6.000 US dollar sebulannya, tergantung rumahnya ya. Yang jika dikurskan ke rupiah itu sekitar 90 juta rupiah. Bagi saya pribadi, punya posisi jabatan kerja di Indonesia bisa jadi terdengarnya keren. Tetapi di Amerika tidak ada posisi kerja yang hina asalkan mau kerja. Hasil jujur akan lebih baik untuk hidup. Adakah negara-negara lain terfavorit untuk kerja? Tentu ada guys. Nah, menurut saya guys, selain Amerika Serikat,
Negara-negara yang baik untuk sebagai tempat mencari kerja adalah Australia, Eropa, Jepang, dan Singapura. Masing-masing negara tersebut tentu memiliki kebijakan masing-masing yang berbeda ya. Ketatnya pengawasan mereka kepada pendatang asing mungkin terasa akan menyulitkan bagi orang yang bermotivasi kerja, terlebih lagi jika visa kunjungannya tidak sesuai untuk diterapkan bekerja. Sebagai contoh, untuk ke Australia, ada beberapa visa yang memungkinkan untuk mengizinkan bekerja, tetapi harus melalui tahapan seleksi yang sangat ketat terlebih dahulu. Jika berhasil lolos dapat visa di Australia, gajinya juga besar dan bahkan lebih menyenangkan kalau menurut saya karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Indonesia. Oke guys, bagaimana dengan video ini? Apakah Anda merasa ini bermanfaat atau berinspirasi? Jika iya, tolong Anda berikan jempol dan tekan tombol subscribe di bawah ini ya. Hal itu juga akan menyemangati kami untuk bikin video inovatif lainnya. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga ya. Terima kasih telah menonton.